Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting Club. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai mikroekonomi. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan penjelasan dari variabel ekonomi yang lebih kecil seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Aspek mikroekonomi. 1. Interaksi di pasar barang. 2. Tingkah laku penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Peran ekonomi mikro. 1. Dapat diterapkan pada pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah untuk menganalisis tindakan pemerintah. 2. Dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pelaku ekonomi mikro. Ada pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Teori ekonomi mikro ada 4, yaitu teori harga, teori produksi, teori distribusi, teori konsumsi. Teori harga dilakukan pada proses pembentukan harga, faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Teori produksi, dasar untuk menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan untuk suatu proses produksi tertentu. Teori distribusi, menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, dan besarnya bunga yang harus dibayar pada pemilik modal. Teori konsumsi, perilaku beragam konsumen dalam konteks untuk memenuhi suatu kebutuhan. Asumsi ekonomi mikro. Ada asumsi umum, asumsi rasionalitas, asumsi ceteris paribus, asumsi simplifikasi atau penyederhanaan, asumsi khusus, asumsi equilibrium parsial, dan asumsi tidak adanya kendala atas proses penyesuaian. Prinsip mikroekonomi. Ada 3, yaitu konsumen, ekonomi konvensional, dan pasar. Konsumen adalah orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ekonomi konvensional adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi dikenal dengan sebutan produsen. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Jenis-jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar monopsoni. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana pembeli dan penjual hanya bertindak sebagai price taker. Di dalam pasar persaingan sempurna, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain di dalam industri. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna, atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Oleh karena itu, memahami pasar persaingan tidak sempurna sangat penting bagi para ekonomi dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan yang muncul. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Penjual ini disebut monopolis, contohnya perusahaan Microsoft Windows, perusahaan listrik negara atau PLN, dan perusahaan kereta api atau Perumka. Ciri-ciri pasar monopoli. Terdapat satu orang penjual yang menghadapi banyak pembeli. Tidak ada komoditas pengganti yang mirip atau close substitute. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk pasar. Harga ditentukan lebih banyak oleh penjual atau price maker. Promosi iklan kurang diperlukan. Pasar duopoli adalah yang memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli. Namun, pada pasar duopoli di mana suatu barang dikuasai oleh hanya ada 2 perusahaan. Contohnya, minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Ciri-ciri pasar duopoli. Terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar.
Terkadang perusahaan yang ada di pasar hanya dua. Adanya unsur kolusi, kepemimpinan harga. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri semen di Indonesia dan industri mobil di Amerika Serikat. Ciri-ciri pasar oligopoli. Barangnya bisa homogen, bisa berbeda karakter bagi setiap perusahaan. Penjual mempunyai kekuatan yang mempengaruhi harga meskipun terbatas. Pada umumnya, setiap perusahaan cenderung melakukan promosi. Hambatan masuk cukup kuat, karena paten dan modal yang diperlukan sangat besar. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jumlah penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun, setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan produk perusahaan lainnya. Contohnya, pasar sampo, pasar pasta gigi, dan pasar sabun mandi. Ciri-ciri pasar monopolistik. Terdapat banyak penjual dan pembeli. Barangnya sejenis tetapi tidak homogen atau berbeda karakteristik. Perusahaan mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Perusahaan relatif mudah keluar masuk pasar. Persaingan promosi penjual sangat aktif. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan atau lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen, sehingga pihak pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga. Contohnya yaitu, pasar tebu sebagai bahan baku gula di Jawa Tengah, pembelinya hanya pabrik gula, atau X. Sementara penjualnya banyak petani tebu. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani memiliki kerjasama dengan pabrik sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pabrik tersebut. Ciri-ciri pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual biasanya bahan mentah. Harga lebih ditentukan oleh pembeli. Jenis-jenis persaingan usaha. Ada dua, yaitu persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Persaingan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan. 2. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen. 3. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Persaingan tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan. 2. Ciri-ciri menonjol dari penggunaan istilah tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.